Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, saya di atas kayaknya kurang sopan. Tadi minta sama panitia boleh meja di bawah. Sudah biasa sekali lagi mohon maaf sebelumnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama yang mohon maaf al-fakir tidak sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahkan keluarganya, diberkahkan hartanya, diberkahkan ilmunya, sehingga dapat membimbing kita ke jalan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati segenap aparatur pemerintah, dan juga yang saya hormati segenap pengurus atau DKM Masjid Jami Al-Barokah, para bapak, ibu, ayahanda, bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mungkin ada yang bertanya, ini kenapa kok saya bawa tongkat? Tongkat itu banyak filosofinya. Selain sunnah Rasul, baginda Rasul membawa tongkat, begitu juga para nabi bawa tongkat. Yang kedua, ini mengingatkan saya, biasanya yang bawa tongkat itu orang tua. Orang tua biasanya harus ingat dengan umur. Kalau uban sudah mulai bertabur, gigi sudah mulai banyak yang gugur, pandangan juga sudah mulai lamur, pendengaran juga sudah mulai kabur, itu artinya sudah dekat dengan liang kubur. Ini mengingatkan saya. Kalau mengingatkan sudah tua, berarti insya Allah gak macam-macam. Amin ya Rabbal. Ayahanda, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pada umur 40 tahun beliau membawa tongkat. Pernah sahabatnya bertanya, wahai Imam Syafi'i, engkau masih terlihat gagah, muda,
baru berumur 40 tahun, kenapa kau membawa tongkat? Imam Syafi'i menjawab, aku menganggap diriku adalah musafir di dunia ini. Yang namanya musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, tentu mengingat yang namanya akhirat. Mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dunia kita, diselamatkan juga akhirat kita. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Khalifah. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama atau shallal laila kullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat sunnah setengah malam lamanya. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka kata Rasulullah seakan-akan keutamaannya dia melaksanakan sholat malam satu malam suntuk lamanya. Kayaknya luar biasa orang yang mampu, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini ada kata-kata mutiara dari seorang ahli tasawuf yang faqih, seorang sufi yang ahli fikih. Beliau cendekiawan Muslim Indonesia, Buya Hamka. Beliau mengatakan pentingnya sholat subuh. Dari kata-kata mutiara tersebut, jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya tidak dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mulai mendekat. Jika subuhnya tidak berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barokah. Jika subuhnya tidak ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika waktu subuh masih mendengkur, tanda syaitan memeluknya dalam tidur. Luar biasa kata-kata mutiara Buya Hamka yang memberikan nasihat kepada kita untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya mari kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita untuk sama-sama kita memakmurkan masjid dengan cara melaksanakan sholat berjamaah dan juga menghadiri majelis taklim yang diadakan oleh masjid. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa saat lagi kita akan kedatangan tamu mulia.
yakni bulan suci Ramadan. Kira-kira berapa hari lagi ya? 45 hari lagi ya. Sekarang sudah tanggal 15 Rajab. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, dengan bulan suci Ramadan, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kira-kira senang gak bertemu dengan Ramadan? Alhamdulillah. Kalau kita senang bertemu dengan Ramadan, kita mempersiapkan Ramadan sudah seberapa banyak? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi tamu yang mulia? Ibaratnya kalau rumah kita dikabarkan akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang kita cintai, tamu yang kita kagumi, sudah pasti kita repot. Repot bersih-bersih rumah. Kalau orang Betawi kata bebenah, apa aja dibersihin. Kalau orang dulu ya di kampung saya itu kalau menjelang Ramadan gorden semua dicuciin semua. Itu salah satunya apa? Gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita juga mempersiapkan tamu yang datang ke rumah kita, maka kita persiapkan segalanya. Mulai dari acara, kalau perlu acaranya kita panggil IO untuk tamu tersebut agar senang di rumah kita, terkesan nantinya di rumah kita. Lalu apa yang akan kita persiapkan untuk tamu yang agung bulan suci Ramadan? Yang pertama, persiapan kita adalah persiapan ruhiyah. Persiapan hati kita. Kita bersihkan hati kita agar nanti di bulan suci Ramadan hati sudah bersih, kemudian kita menikmati atau bersahabat dengan Ramadan penuh dengan kegembiraan. Kita bersihkan hati kita atau tazkiyatun nafs dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata istighfar itu luar biasa. Fadilahnya sangatlah luar biasa. Saya cerita sedikit ya. Ada di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan bahwa Imam Hasan Al-Basri pernah kedatangan 4 orang tamu. Tamu yang pertama datang minta dinasehati karena di daerahnya sedang terjadi musim atau masa paceklik, sehingga meresahkan masyarakat. Kepada tamunya tersebut, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu yang pertama pergi, datang tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini datang minta dinasehati agar terhindar dari kefakiran, dari kemiskinan, karena keluarganya terlilit hutang. Kepada tamunya tersebut, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datang tamu yang ketiga. Tamu yang ketiga datang mengatakan bahwa di daerahnya sedang terjadi kekeringan karena hujan tidak kunjung turun, panasnya yang terik, banyak gagal panen. Lagi-lagi
lagi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datang tamu yang keempat. Tamu yang keempat ini datang mengatakan bahwa sudah lama berumah tangga dan belum dikaruniai anak. Minta dinasehati, mudah-mudahan Allah memberikan amanah atau karunia berupa anak. Kepada tamu yang keempat ini lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat tamunya ini heran. Permasalahan yang berbeda namun dengan satu jawaban yang sama. Kemudian mereka mengatakan, apa alasannya wahai imam? Permasalahan kami berbeda-beda, namun engkau menjawab atau memberikan nasihat dengan nasihat yang sama, yakni istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku mengatakan beristighfarlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia, yakni Allah, akan menurunkan hujan dengan lebat. Maka tadi daerah yang kekurangan air atau musim panas, dengan istighfar Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan akan memperkaya kalian dengan harta dan anak. Maka tadi lagi mereka yang minta dinasihati agar terhindar dari kemiskinan dan juga yang belum dikaruniai anak, dengan istighfar Allah akan memperkayakan dengan harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan kalian atau menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Makanya Imam Hasan Al-Basri menasehati istighfar keempat tamunya tersebut, meskipun mereka punya permasalahan yang berbeda, namun dengan satu jawaban yang sama, karena mengambil dalil dari Al-Quran surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saksikan negeri kita saat ini yang mungkin kita katakan krisis, baik krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial dan lain sebagainya, bisa disebabkan karena dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita saksikan maksiat merajalela, anak-anak seumuran SMP, SMA, bahkan ada yang SD sudah mulai berani pacaran. Nah,
Na'udzubillah waliyadzubillah. Disebabkan karena apa? Setan gepeng. Kalau setan gepeng, handphone. Iya. Anak-anak sekarang itu kalau nggak megang handphone marah mereka. Bahkan ada satu sensus ya, mengatakan Indonesia adalah pemegang rekor pertama di dunia yang paling banyak dalam satu hari memegang atau mempergunakan handphone. Indonesia nomor 1 di dunia. Dengan maksiat merajalela, saling caci, saling maki, bahkan saling fitnah, bisa jadi ini krisis yang melanda negeri kita karena sebab dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan hati kita. Bukankah baginda Rasul mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, kata Rasulullah, bertaubatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, karena aku, kata Rasulullah, dalam sehari semalam beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Beliau yang dikatakan maksum, terjaga daripada perbuatan salah dan dosa, beristighfar begitu banyak. Bagaimana dengan kita yang selalu menyaksikan maksiat, berselimut dengan dosa? Berapa kali istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati dan lisan kita untuk selalu basah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersihkan hati kita, kita jernihkan jiwa kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan ternyata istighfar juga banyak fadilahnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melazimkan istighfar, siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan bukakan pintu jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Yang banyak hutang, Allah lunasin. Yang ada penyakit, Allah sembuhin. Yang belum ada jodohnya, Allah jodohin. Dengan istighfar. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan lapangkan hatinya dari segala kegundahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita membersihkan atau tazkiyatun nafas, persiapan ruhiyah kita, juga kita membiasakan untuk puasa sunnah, terutama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, agar nanti pada saat memasuki bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa. Karena berapa banyak orang yang tidak biasa
biasa puasa sunnah, kemudian saat memasuki bulan Ramadan, terutama di awal-awal, maka terjadi gejolak fisik, lemah badannya, panas dan lain sebagainya, malas dan sebagainya. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan jihad, bulan untuk kita bersungguh-sungguh, bukannya bulan malas. Banyak orang mengatakan, ya terutama saya mengajar di sekolah SMP dan SMA, kenapa terlambat? Ngantuk, karena sahur dan lain sebagainya, kemudian juga lemah, lapar dan lain sebagainya. Saya katakan justru dengan adanya bulan Ramadan kita semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat untuk bekerja, semakin semangat untuk meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah, kiat yang kedua untuk kita menghadapi tamu yang agung adalah persiapan fikriyah. Apa itu persiapan fikriyah? Persiapan ilmu. Karena segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses di akhirat, maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Ibarat orang berdagang, kalau dia dagangnya nggak pakai ilmu, maka kerugian sudah pasti akan didapat. Modal 100.000, kemudian supaya dagangannya cepat laris dijual 50.000, ya laris cepat. Cuman rugi atau untung? Rugi. Karena apa? Nggak pakai ilmu. Itu contoh kecilnya. Begitu juga kita dalam ibadah tidak pakai ilmu, maka akan mendapatkan kerugian. Untuk bulan suci Ramadan, ilmu apa yang akan kita cari? Pertama, ilmu tentang puasa. Bagaimana rukun puasa, syarat puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa dan lain sebagainya. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali pernah mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang adab berpuasa. Beliau mengatakan, wala tadhunnu idza sunta anna as-sawm huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa ju' wal 'atash, bal tamamus shaum bi kaffil jawarihi kulliha amma yakrahu Allah ta'ala, bal yanbaghi an tahfadhal 'aina 'anil nadri ilal makarih wal lisana 'anil nutqi bima la ya'ni wal udhuna 'anil istima'i ila ma harramahu Allah ta'ala. Fa innal mustami' syarikul qail wa huwa ahadul muhtabain. Kata Imam Al-Ghazali, jangan kalian menganggap telah berpuasa dengan meninggalkan makan, minum dan hubungan suami istri saja. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil daripada puasa tersebut kecuali lapar dan haus saja. Bal tamamu sawmi kafil jawarihi kulliha. Akan tetapi sempurnanya puasa, kata Imam Al-Ghazali, dengan menjaga seluruh
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yanbaghi an tahfazul 'aina 'anil nadri ila makarih. Kita jaga mata kita, kita jaga pandangan kita dari yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata. Mohon maaf, ini setan gepeng. Kalau kita buka Google, yang keluar itu apa aja dah. Alhamdulillah wa iyyabillah. Kalau nggak ada iman atau imannya tipis, pasti diklik. Alhamdulillah wa iyyabillah. Jaga pandangan mata. Wal lisana 'anil nutqi bima la ya'ni. Menjaga lisan, omongan dari sesuatu yang nggak perlu. Yang nggak perlu saja kudu kita jaga, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istima', dan juga menjaga pendengaran dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal mustami' syariqul qail wa huwa ahadul muhtabain. Kata Imam Al-Ghazali, meskipun cuma dengerin doang, dengerin ghibah, dengerin kejelekan orang, sama dosanya seperti dia membicarakan kejelekan orang lain. Ini mohon maaf, di televisi banyak sekali tayangan-tayangan yang bernuansa ghibah. Ada orang bilang, kan saya cuma dengerin doang, kan saya cuma ngeliat doang. Sama dosanya. Kita jaga pada saat puasa, terutama ya, agar puasa kita berkualitas. Jaga pandangan kita, jaga lisan kita, jaga telinga kita dari hal-hal yang dapat mengurangi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama puasa kita. Kita jaga, makanya harus pakai ilmu puasa kita. Kalau puasa kita pakai ilmu, insya Allah puasa kita akan lebih baik daripada puasa-puasa yang lalu. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan dia berjalan yang bukan pada jalannya. Wal amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka dia lebih banyak melakukan keburukan daripada kebaikan. Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Watlubul ibadah talaban la tadurru bil ilmi. Gemarlah pula beribadah, namun jangan sampai meninggalkan untuk menuntut ilmu. Fa inna qauman talabul ibadah wa tarakul ilma. Karena ada, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Hasan Al-Basri, ada satu kaum yang mereka rajin ibadah tapi tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau menuntut ilmu. Makanya kita harus seimbang. Menuntut ilmu, ibadah. Ibadah juga menuntut ilmu. Karena orang berilmu itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu kisah, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menemui iblis yang ada di pintu masjid. Kata Rasulullah, ada apa kau iblis diam di sini?
aku ingin menggoda orang yang sedang sholat, tapi aku takut ada orang yang sedang tidur. Kata Rasulullah, mengapa kau takut dengan orang yang tidur padahal dia tidak sadar, dan kau berani dengan orang yang sedang sholat padahal dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya? Kata iblis, orang yang sholat itu orang bodoh, tidak berilmu, sedangkan yang sedang tidur adalah orang berilmu. Saya takut kalau dia bangun. Jadi mari sama-sama, ini masjid alhamdulillah hampir tiap Sabtu ya saja. Alhamdulillah. Atau setiap hari? Setiap Sabtu dan Ahad alhamdulillah. Bahkan mungkin ada beberapa waktu, mungkin maghrib atau isya, ada taklim ikut. Karena taklim atau majelis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tanya jawab? Oh, sampai jam. Kita syuruk jam berapa nih? Jam 4 lewat? Lewat 50 ya? Baik, ada satu lagi persiapan kita untuk menghadapi Ramadan, yakni persiapan maliyah, persiapan harta. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan santunan. Sangat dianjurkan kita untuk berbagi di bulan Ramadan. Bahkan sedekah di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah di bulan yang lainnya. Maka seharusnya jauh dari Ramadan kita sudah mempersiapkan diri. Apalagi kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa memberikan makan kepada orang untuk berbuka puasa. Baginda Rasul SAW pernah bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dapat memberikan makan untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah seperti orang yang diajak untuk berbuka puasa tersebut. Dan orang yang diajak untuk berbuka puasa tersebut tidak kurang pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Misal kita memberikan makan orang yang berpuasa pada saat berbuka, dan saat itu dia membaca 1 juz Al-Quran, maka kita pun dari Allah akan mendapatkan pahala 1 juz Al-Quran. Maka pahala luar biasa. Nah, kalau bisa biasanya di masjid musola itu setiap sore diadakan iftar ya, secara berjamaah, itu luar biasa. Beruntung orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diberikan keluasan hati untuk saling berbagi. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kesimpulannya, kita menghadapi bulan suci Ramadan, tamu yang mulia, persiapan kita yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan batin kita, hati kita, jiwa kita bersihkan, dan juga kita latih dengan memperbanyak puasa, baik di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban nanti. Bahkan baginda Rasul itu pernah ditanya oleh sahabat Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Di bulan-bulan yang lain enggak aku lihat. Kata Rasulullah, inilah bulan yang dilupakan orang antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan diangkatnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku
aku, kata Rasulullah, berharap amalku diangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa. Jadi dengan berpuasa sebelum bulan Ramadan itu juga bisa melatih fisik kita agar nanti pada saat bulan Ramadan tidak ada lagi gejolak fisik, panas, demam dan lain sebagainya. Dan yang kedua, persiapan fikriyah, persiapan ilmu. Kita perbanyak ilmu kita, hadirin majelis taklim, bertanya kepada orang-orang yang alim bagaimana hukumnya, hukum dari syarat, rukun dan lain sebagainya, tentang puasa, tentang sholat tarawih, tentang zakat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan hati yang senang, hati yang lapang, dan juga diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga bisa berangkat umroh di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin jika ada waktu bisa ada tanya jawab. Kalau memang sudah syuruk, kita cukupkan.